Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi mustaqbilina syarafa amma ba'd. Wa dan akhwat sekalian yang sangat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan taklim kita sebagaimana biasanya setelah kita online-kan dalam beberapa waktu disebabkan karena pandemi, dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bisa berkumpul bermajelis bersama dalam rangka saling mengingatkan, saling menasihati dalam pembahasan kita, pembahasan fikih, ya, pembahasan yang baru, di mana selama ini pembahasan kita adalah pembahasan hadis. Seingat saya taklim hadis di masjid ini hari Senin itu sudah rutin, sudah bertahun-tahun lamanya. Sejak kami masih kuliah sudah ada taklim hadis di sini. Dan sekarang kita beralih ke taklim fikih, ya, karena menurut sebagian panitia sangat butuh terhadap materi fikih ini, ya, sebagai jembatan dalam amalan, ya. Karena memang fokus daripada fikih itu adalah untuk diamalkan, ya, bukan sekedar ilmu. Berbeda dengan ilmu hadis misalnya, ya, itu adalah ilmu alat, ya, jadi perlu untuk diolah sedemikian rupa lagi kemudian bisa mendapatkan apa-apa yang perlu kita amalkan di dalamnya. Karena dalam hadis, satu hadis kita bisa kemana-mana pembahasannya. Kita bisa bahas fikih, kita bisa bahas akidah, kita bisa bahas bahasa Arab, kita bisa bahas banyak ilmu, ya, dalam satu hadis itu kalau kita mau mengkaji lebih dalam. Nah, makanya ilmu hadis itu termasuk ilmu alat. Dia termasuk ilmu alat. Beda dengan ilmu fikih. Ilmu fikih ini memang adalah ilmu al-ghayah, ilmu tujuan. 3 ilmu tujuan yang harus kita ketahui semua. Yang pertama adalah ilmu fikih, ya, apa yang berkaitan dengan kewajiban kita dalam ibadah. Kemudian ilmu akidah, apa yang wajib untuk kita yakini. Kemudian akhlak dan adab. Itulah 3 ilmu tujuan. Selebihnya adalah ilmu alat. Kita belajar bahasa Arab, usul fikih, qawaid fikih, kemudian ilmu tafsir, ilmu hadis, itu semua ilmu alat. Jadi kita pakai untuk sampai ke tujuan. Kita belajar hadis ya untuk bisa paham fikih, paham akidah, paham akhlak, adab, dan seterusnya. Ya. Nah, itu perbedaan antara ilmu-ilmu tersebut. Baik, ibu sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Safinatun Najah, ya, karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Kitab fikih perspektif satu mazhab dulu, ya, satu mazhab Syafi'i, mazhab yang secara umum, ya, ibadahnya diamalkan oleh kaum muslimin di Asia Tenggara secara umum dan di Indonesia secara
Karena belajar banyak mazhab langsung sekaligus itu kadang kita bingung. Maka kita fokus satu mazhab terlebih dahulu, itu lebih fokus, lebih konsentrasi, lebih mudah untuk kita pahami, lebih mudah untuk kita praktekkan. Karena pada dasarnya satu mazhab ini adalah hasil daripada ijtihad ulama dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi fikih mazhab ini adalah fikih Al-Quran dan Sunnah juga, bukan fikih Taurat atau fikih Injil atau fikih atau apa. Ini adalah fikih Al-Quran, berasal dari Al-Quran dan Sunnah juga, hasil pemahaman ulama, bukan ulama abal-abal, tapi ulama mujtahid. Sekali Imam Syafi'i, kemudian ulama-ulama yang datang setelahnya. Nah, baik, sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas berkaitan dengan masih pendahuluan dari kitab ini, ya. Kita sudah membahas Arkanu al-Islam, dan kalau tidak salah kita sudah masuk juga pada Arkanu al-Iman, rukun iman, ya, pada pekan lalu. Dan kita sudah membahas berkaitan dengan iman itu sendiri, tingkatannya, ya, tingkatan-tingkatannya. Nah, jadi yang dimaksud dengan al-iman, ikhwan sekalian, iman itu secara bahasa adalah at-tasdiq, adalah apa yang dibenarkan. Ya, itulah yang dimaksud dengan iman dari segi bahasanya. Adapun secara syariat yang dimaksud dengan iman adalah iqbalul qalbi wa id'anuhu. Jadi ketika hati itu menerima, iqbal, penerimaan hati, wa id'anuhu, dan mantapnya hati. Lima bid darurah, terhadap apa-apa yang diketahui secara darurat. Ya, karena ilmu itu ada dua, ya. Ada ilmu daruri, ada ilmu nadhari. Ilmu daruri, ikhwan sekalian, adalah ilmu yang pada dasarnya, ya, tanpa melalui analisa. Ya, itu namanya ilmu daruri. Beda dengan ilmu nadhari. Ilmu nadhari itu ilmu yang perlu analisa dulu. Ya. Saya kasih contoh ilmu nadhari, ilmu daruri itu misalnya kita di bawah terik matahari. Kita berada di bawah terik matahari, kita akan rasakan apa? Panas. Antum pegang es, rasakan dingin. Itu namanya ilmu daruri. Antum langsung tahu pada saat itu juga. Karena sudah sering seperti itu, maka antum tahu bahwa namanya matahari itu panas, namanya api itu panas, namanya es itu dingin. Nah, itu karena sudah terulang dalam beberapa kali dalam hidup antum, maka antum bisa menyimpulkan seperti itu. Maka itu namanya ilmu daruri. Ilmu nadhari artinya yang perlu analisa dulu. Ya, kita perlu analisa dulu ilmu tersebut. Kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa seperti itu. Baik. Nah, sedangkan iman itu adalah iqbalul qalbi wa id'anuhu lima ulima bi darurah annahu min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi penerimaan hati atau kemantapan hati terhadap perkara yang diketahui secara darurat berupa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang disebut sebagai iman. Apa kira-kira yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang secara daruri kita pahami itu adalah suatu agama? Apa kira-kira? Yang tidak butuh analisa yang besar. Ya, cukup kita tahu bahwa ada nama Nabi Muhammad, dia bawa
ajaran, ya. Nah, dari ajarannya itu apa kira-kira di antara daftar ajarannya itu yang tidak perlu analisa, yang tidak perlu analisa, artinya cukup mengetahui itu adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya. Maka langsung kita tahu secara darurat. Apa kira-kira? Nah, kalau antum dengar Islam, dan langsung antum pahami bahwa ini yang dimaksud, maka itulah daruri, tidak perlu analisa. Apa kira-kira? Apa? Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu termasuk. Artinya kita dituntut untuk beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah. Ya. Bahwa kita ini diciptakan, dan yang menciptakan kita adalah Allah. Maka kita harus beriman bahwa Allah itu ada. Itu secara daruri. Ya. Jadi ketika datang Islam langsung ditahu bahwa ini adalah agama yang menuntut kita untuk beriman kepada Allah. Tidak perlu banyak analisa. Ya, langsung kita tahu. Itu yang dimaksud dengan iman. Maka maksud daripada arkanul iman, ya, rukun iman di sini adalah bahwasanya balasan, ya, atau bagian, ya, al-ajza allati la tatahaqqaqu mahiyatul iman illa biha sittatun. Bahwa namanya iman itu tidak utuh, ya, kecuali 6 perkara ini. Jadi 6 perkara inilah yang disebut sebagai iman. Apa saja iman yang disebut di sini? Ya, di sini disebutkan ada sittah, ada 6. Yang pertama apa? Antu'mina billah. Kau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka maksudnya di sini adalah rukun iman yang pertama. Rukun iman yang pertama bahwasanya al-imanu bi anna Allah Subhanahu wa taala mawjud. Itu harus kita ingat. Jadi apa yang dimaksud dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang dimaksud dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengimani bahwa Allah itu ada. Pertama. Jadi kita bukan mengimani zat yang tidak ada. Allah itu ada. Ya. Artinya bukan zat yang tidak ada. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wasalian adalah wahidun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu punya zat. Allah Subhanahu wa taala punya zat. Dan zatullah, ya, dan Allah Subhanahu wa taala selain memiliki zat juga memiliki sifat. Beda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mengatakan bahwa ya, sifat Allah itu tidak berpisah daripada zatnya. Beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala lebih daripada zatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya zat dan punya sifat dan punya af'al, ya, perbuatan. Itu kita harus imani semua. Bahwa Allah punya zat, Allah Subhanahu wa taala juga punya sifat, dan Allah Subhanahu wa taala punya af'al. Ya. Dan ketika saya sebutkan zat,
Jangan dipahami sebagaimana zat yang benda ya, atau materi, tidak. Allah Subhanahu wa taala kita katakan ya, berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhwan sekalian itu semua materi yang ada di dunia ini, semua zat yang ada di dunia ini itu pasti terdiri dari sesuatu. Air ini ikhwan sekalian, ini terdiri dari apa? Siapa ikhwan? Sebutkan. Ya. Terdiri dari nitrogen dan oksigen. Nah, belum lagi ya selain air apa kira-kira yang apa molekul yang terkecil atau apa sesuatu yang paling kecil yang tidak bisa terbagi lagi? Apa namanya? Atom. Atau ada di bawahnya atom lagi? Ada. Atom itu masih bisa terbagi. Proton ya, paling kecil. Yang tidak bisa terbagi lagi apa kira-kira? Atom lah, enggak atom ya. Nah, itu yang partikel terkecil yang tidak bisa terbagi lagi. Ketika atom itu bergabung dengan atom-atom yang lain, namanya apa? Atau bergabung dengan sesuatu yang lain. Iya. Nah, ada namanya kan? Khusus. Nah, apakah kita berani mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah susunan daripada atom-atom tadi? Tidak. Atom itu makhluk apa tidak? Makhluk kan? Dia adalah ciptaan Allah. Dia adalah ciptaan Allah. Dan kita sudah katakan bahwa laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak sama dengan makhluknya. Semua makhluk itu terdiri dari atom-atom tadi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak. Nah, zat Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa, nalar kita tidak bisa sampai ke sana. Yang bisa kita tetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala ada. Ya. Allah Subhanahu wa taala ada. Nah, keberadaan Allah Subhanahu wa taala ikhwas sekalian, keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu ada. Tidak serta-merta membutuhkan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap makhluknya. Beda dengan partikel-partikel tadi yang kita sebutkan, senyawa-senyawa tadi. Senyawa-senyawa tadi, kalau kalian betapapun kecilnya, misalnya atom tadi, itu pasti ada ukurannya. Pasti ada ukurannya. Walaupun kita katakan dia adalah senyawa yang paling kecil, tapi pasti ada ukurannya. Dan setiap ukuran membutuhkan apa? Membutuhkan tempat kan? Membutuhkan tempat. Pasti menempati sesuatu. Dan sesuatu itu ketika menempati tempat, ibu sekalian, besar mana tempatnya atau sesuatu yang menempati? Lebih besar tempat. Tidak mungkin sesuatu itu menempati tempat yang tempat itu lebih kecil. Paling tidak pas atau lebih besar kan? Ya. Air ini yang ada di dalam sini. Ya. Antum ambil air satu timba misalnya, Antum masukkan ke dalam sini. Muat tidak? Tidak muat.
Ya, karena botol ini ya sudah didesain dengan ukuran tertentu sehingga air yang masuk ke dalam mengikuti ukurannya. Tidak mungkin jumlah air yang masuk ke dalam sini melebihi tempat. Kecuali kalau dikurangi bisa. Ya, tempatnya kosong sebagian kemudian terisi sebagian bisa. Nah, itu hakikat makhluk. Makhluk itu kecil bagaimanapun pasti ada ukurannya dan tempatnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala suci dari semua itu. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi suci dari semua yang berbau makhluk. Kalau ada yang bertanya ikhwas sekalian, Allah bertempat atau tidak? Gimana jawaban Anda? Apalagi kalau orang-orang ilmuwan ya. Bertempat tapi hakikatnya berbeda dengan makhluk. Bagaimana itu? Bertempat tapi hakikatnya berbeda dengan makhluk. Ya, kalau antum katakan intinya bertempat. Apa yang dimaksud dengan tempat? Definisikan tempat dulu itu apa? Saya tadi sudah mendefinisikan tempat. Dia adalah ukuran tertentu, punya tinggi, punya panjang, punya lebar, yang sesuatu memasukinya mengikuti ukurannya, atau sesuatu yang memasukinya itu lebih kecil, tidak mungkin lebih besar. Nah, itu definisi tempat. Ketika ada yang mengatakan Allah itu bertempat atau tidak, kemudian antum dan dia maksud tempat adalah definisi yang kita sebutkan tadi, apakah kita akan berkesimpulan Allah itu bertempat? Kalau kita bawa ya, definisi itu dan mengatakan bahwa Allah itu bertempat, sama saja kita membawa kesimpulan bahwa Allah punya ukuran yang mengikuti tempat. Apakah itu adalah kesucian bagi Allah? Namanya sesuatu yang punya ukuran ya pasti akan bertingkat-tingkat, ya. Akan bertingkat-tingkat, akan ada yang lebih kecil darinya, akan ada yang lebih besar darinya. Itu namanya hakikat daripada ukuran. Sedangkan kita sudah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ya, tidak ada yang menyamainya. Tidak ada yang menyamai. Laisa kamitslihi syai'. Paham? Nah, jadi kita katakan apa maksud tempat? Kalau tempat itu sudah jelas adalah berkonotasi makhluk, ya, maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala suci dari semua itu. Allah Subhanahu wa taala suci dari semua itu. Makanya ada sebagian ulama mutakallim, ya, ulama-ulama ahli akidah yang mengatakan bahwa Allah itu ada tanpa tempat. Bagaimana itu ada tempat-tempat? Masuk akal tidak? Sesuatu yang ada tanpa tempat. Ada tidak sesuatu yang ada, ya, kita katakan dia adalah sesuatu yang ada dan tidak membutuhkan tempat. Ada? Apakah setiap sesuatu yang ada itu bertempat? Antum harus siapkan jawaban, karena antum bisa saja dihadapkan oleh orang-orang ateis dan menyampaikan hal-hal yang seperti itu, ya. Antum kalau tidak punya jawaban yang jelas, bingung sendiri, ya akhirnya antum ragu sendiri terhadap ketuhanan. Itu gimana jawabannya kira-kira? Kita katakan tidak semua sesuatu yang ada itu
tempat. Saya kasih contoh logika sederhananya seperti ini. Antum mengaku ruh itu ada. Antum mengaku nyawa itu ada. Di mana? Di mana nyawa itu? Di dalam dada. Sekarang kalau saya belah dada antum, kita belah, operasi, kita cari nyawa itu, ada tidak? Tidak ada kan? Itu salah satu bentuk bukti bahwa namanya keberadaan sesuatu itu tidak selamanya butuh terhadap tempat. Tempat itu, ikhwah sekalian, saya katakan, tempat itu makhluk apa bukan? Sesuatu yang diciptakan atau bukan? Siapa yang menciptakan? Allah. Apakah Allah butuh terhadap makhluknya? Tidak. Nah itu, ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita katakan bahwa Allah itu ada. Kita tidak ragu keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan seperti orang ateis yang mengatakan Allah itu tidak ada. Nah. Baik. Jadi itu sedikit ya untuk memberikan jawaban terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu antara tidak ada ya, dan juga ada yang mengatakan Allah itu ada tapi pikirannya terlalu materialistis ya. Yang menganggap bahwa setiap yang ada itu pasti punya ukuran ya, punya bentuk, punya tempat dan seterusnya. Ya sebenarnya masalah tempat ini masalah ilmu kalam ya, ilmu perdebatan. Tapi kalau sudah jelas maksud daripada tempat itu, seperti yang kita jelaskan tadi, maka kita tidak bisa diam dan kita katakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari sifat yang seperti itu. Baik, wa annahu wahidun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat, punya perbuatan yang sama sekali berbeda dengan makhluk. Kita tahu misalnya sifatnya Allah Subhanahu wa taala, di antara sifatnya adalah melihat, mendengar, ya, berbicara. Apakah sama dengan penglihatan manusia? Manusia melihat, ikhwan sekalian, punya keterbatasan. Makhluk melihat punya keterbatasan. Ketika ditutupi, maka sudah tidak terlihat. Ketika gelap, maka sudah tidak terlihat. Punya kebatasan, punya batasan tertentu. Pendengaran juga seperti itu. Dengan jarak yang jauh, itu sudah tidak terdengar. Ya, walaupun sebagian makhluk mungkin punya pendengaran yang jauh, punya penglihatan yang jauh. Ilmu Allah Subhanahu wa taala juga disifati sebagai alim, mengetahui, maha mengetahui. Nah, apakah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sama dengan pengetahuan makhluk? Yang dimana pengetahuan makhluk itu berangkat dari ketidaktahuan. Bukankah seperti itu? Pengetahuan makhluk berangkat dari ketidaktahuan. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Dan ilmu makhluk itu ya berakhir dengan kelupaan. Nah, apakah Allah Subhanahu wa taala berangkat dari ketidaktahuan dan berujung kepada kelupaan? Tidak. Kita berangkat dari belajar dulu, baru tahu. Itu pun lupa-lupa. Kalau tidak dipelajari lagi, bisa lupa. Nah, itulah sifat daripada makhluk. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala la syarika lahu fil uluhiyah. Bahwa tidak ada yang merupakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyah, peribadatan. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kita tidak boleh menyimpangkan ibadah kita kepada selain Allah. Karena kapan menyimpangkan ibadah kepada selain Allah, maka itulah yang disebut sebagai apa? Syirik. Itulah yang disebut sebagai syirik. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya Allah yang berhak untuk menerima ibadah. Ya, untuk berhak untuk diibadahi. Nah. Wa annahu yajibu lahu ta'ala kullu kamalin yaliqu bi dzatihi al-'aliyyah. Bahwa wajib bagi Allah Subhanahu wa taala segala bentuk kesempurnaan yang layak bagi zatnya, dan wa yastahilu alaihi jami'u an-naqais, dan mustahil ya. Jadi semua yang berbau kekurangan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ikhwas sekalian yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla, arti daripada beriman kepada Allah. Saya ulangi, kita beriman bahwa Allah itu ada, mempunyai zat, sifat, dan perbuatan af'al. Dan Allah, hanya Allah lah yang patut untuk kita ibadahi. Itulah maksud daripada beriman kepada Allah. Sebetulnya masih banyak kalau mau saya bahas beriman kepada Allah di sini, ikhwas sekalian, berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan seterusnya. Tapi sekira tadi itu sudah cukup. Ya. Kita pindah pada iman yang kedua. Ya, di sini antuk mina billah, kau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikat. Baik. Tadi saya sempat membahas berkaitan dengan syirik ya. Tadi saya sempat singgung berkaitan dengan syirik. Apakah antum mau membahas lebih detail tentang masalah syirik ini, atau kita lanjut saja? Bisa? Seperti kita belum bahas masalah fikih, kita masih. Gimana pembahasan akidah? Sudah berjalan belum? Belum juga. Jadi tidak apa-apa kita bahas juga masalah akidah. Ada pembahasan berkaitan dengan syirik, ikhwas sekalian. Ini sangat penting. Saya rasa sangat penting untuk antum ketahui. Karena namanya syirik, beribadah kepada selain Allah. Selama ini yang antum ketahui itu terbagi menjadi berapa? Syirik itu terbagi menjadi dua. Ada syirik apa? Ada syirik kecil, ada syirik besar. Nah, itu yang kita ketahui selama ini. Nah, saya di sini, bos kalian, mau mengungkit satu pembagian yang lebih detail berkaitan dengan syirik ini. Di mana syirik ini, ikhwas sekalian, terbagi menjadi menjadi 6. Terbagi menjadi 6. Atau kita bahas dulu pengantar sebelum masuk ke 6 syirik ini. Karena ada pengantar yang sangat penting untuk kita ketahui sebelum masuk ke dalam pembagian syirik ini.
yaitu berkaitan dengan hukum. Ya, sebelum kita masuk ke dalam pembagian syirik, kita bahas dulu pembagian hukum ini. Tidak apa-apa, kita bahas dulu ini. Karena ini saya yakin antum jarang temukan di pembahasan-pembahasan. Hukum ikhwas sekalian terbagi menjadi 3. Ya. Hukum terbagi menjadi 3. Ini saya harap antum konsentrasi juga ya, karena ini ilmu yang jarang antum temui dan jarang diangkat. Hukum itu terbagi menjadi 3. Atau apa yang dimaksud dengan hukum? Apa yang dimaksud dengan hukum? Hukum yang dimaksud di sini kawan sekalian adalah menetapkan atau menafikan. Itulah hukum yang dimaksud di sini. Dimaksud di sini adalah ketika kita menetapkan sesuatu, kan itu berangkat dari ilmu. Kita tidak menetapkan kecuali ada latar belakang ilmu. Begitu juga kalau kita mau begitu juga kalau kita mau menafikan sesuatu, itu berangkat dari ilmu. Misalnya ya, hari ini ada taklim atau tidak? Nah, kalau yang mengatakan ada, pasti dia punya latar belakang ilmu, ya, sehingga dia mengatakan ada. Paham? Atau ada yang mengatakan tidak ada, pasti dia punya juga latar belakang ilmu sampai mengatakan tidak ada. Yang mengatakan ada mungkin tadi mengatakan bahwa tadi kan Ustadz sudah konfirmasi, berarti insya Allah ada. Tapi yang kalau mengatakan tidak ada mungkin mengatakan tadi ada konfirmasi terbaru dari Ustadz, mengatakan beliau berhalangan. Nah, berarti masing-masing memberikan hukum. Yang satu menetapkan, yang satu menafikan. Itu yang dimaksud dengan hukum. Nah, hukum di sini terbagi menjadi berapa tadi? 3. Yang pertama, ada namanya hukum syar'i. Ya, ini catat baik-baik. Ada namanya hukum syar'i. Yang kedua, ada namanya hukum adi, hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan. Kemudian ada namanya yang ketiga hukum akal. Siapa yang bisa ulangi? Yang pertama hukum syar'i, yang kedua hukum kebiasaan, hukum adi ya, dan yang ketiga hukum akal. Baik. Saya mulai dari hukum syar'i ya, maksudnya. Sekira kalau ini hukum syar'i antum sudah sering mendengarkan. Hukum syar'i itu ada berapa? Ada 5. Ada 5. Yang pertama apa? Ada wajib, kemudian sunnah, kemudian mubah, kemudian makruh, kemudian haram. Itulah 5. Ya. Wajib artinya diminta untuk melakukan dan sangat ditekankan, makanya namanya wajib. Kalau sunnah, ya. Kalau sunnah apa? Permintaan untuk melakukan, tapi tanpa ditekankan. Itu bedanya antara wajib dengan sunnah. Sama-sama diperintahkan,
Tapi yang satu ditekankan, yang satu tidak ditekankan. Kalau ditekankan namanya wajib, kalau tidak ditekankan namanya sunnah. Begitu juga meminta untuk tidak melakukan, itu terbagi menjadi dua. Kalau ditekankan berarti itulah apa? Kalau ada larangan dan sangat ditekankan berarti itu adalah haram. Tapi kalau ada larangan tapi tidak ditekankan maka itu adalah makruh. Tapi kalau kita disuruh untuk memilih melakukan atau tidak, maka itu namanya apa? Mubah. Ya. Paham? Itu ilmu. Ya. Bagian yang pertama yaitu ilmu syar'i. Adapun ilmu kebiasaan. Kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 5 ya? 5.15. Nah, kalau begitu kita lengkapi dulu, setelah itu tanya jawab ya. Sekarang ilmu yang kedua tadi apa? Ilmu adi, ilmu kebiasaan. Baik. Apa yang dimaksud dengan ilmu kebiasaan nih, Bos sekalian? Kalau tadi ilmu syar'i di sini artinya adalah tuntutan ya dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perlakuan dari mukallaf, orang yang diberikan beban syariat. Ya, maka tidak lepas dari 3 tadi, dari 5 tadi. Ya. Nah, tapi kalau hukum adi, hukum kebiasaan ini, kalau saya lihat, hukum kebiasaan di sini maksudnya adalah menetapkan hubungan, ya, menetapkan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kita menetapkan, jadi ada 2 hal. Kita lihat apakah 2 hal ini berhubungan atau tidak. Jadi menetapkan atau tidak, menetapkan ada atau tidaknya hubungan antara 2 hal. Menetapkan ada atau tidaknya hubungan antara 2 hal. Ya. Biwasitatit takarrur. Ya. Jadi kita bisa menetapkan bahwa 2 hal ini ada hubungannya atau tidak dengan adanya pengulangan, sesuatu yang sering berulang. Ya. Jadi kita belum bisa menetapkan dengan 1 kali saja, harus ya berulang, ya, minimal 2 kali. Ini butuh konsentrasi ya. Itu terbagi menjadi 4. Ya, kalau tadi hukum syar'i terbagi menjadi 5. Kalau ini terbagi menjadi 4. Sekarang pembagian yang pertama. Rabtu wujudin biwujud. Adanya hubungan antara ada dan ada. Saya yakin antum bingung. Hubungan antara ada dan ada. Ini ada, dan dua-duanya berhubungan.
Misalnya apa? Saya kasih contoh. Kalau saya kasih contoh pasti antum paham. Cuma antum bingung karena ini istilah baru. Ya, rabtu wujudin bi wujud. Mengikat atau keterikatan antara dua hal yang masing-masing ada. Ini ada. Dan ada keterikatan antara dua. Contohnya apa? Adanya kenyang dengan adanya makan. Kenyang, makan. Tunggu dulu, itu dulu ya. Kenyang, makan. Kenyang itu ada kan? Makan itu juga ada. Nah, apakah ada hubungan? Ada. Maka inilah contoh yang pertama. Hubungan antara ada dan ada. Nah, yang kedua sekarang adalah kebalikan dari yang pertama tadi. Apa kebalikannya kira-kira? Hubungan antara tidak ada dan tidak ada. Hubungan antara tidak ada dan tidak ada. Apa hubungan tidak ada dan tidak ada? Rabtu adamin bi adam. Contohnya, balik contoh yang tadi. Kalau tadi makan, kenyang, ada hubungan kan? Ada makan, ada kenyang. Itu kan secara adat kebiasaan seperti itu. Ya. Karena antum sudah sering lakukan namanya makan, maka antum sudah sering juga namanya kenyang. Dan ada hubungan. Itu sudah antum sudah berulang kali dalam kehidupan antum, sehingga antum bisa datang kesimpulan seperti itu. Itu namanya hukum kebiasaan. Paham? Nah, contoh yang kedua adalah hubungan antara tidak ada dan tidak ada, yaitu tidak makan, tidak kenyang. Paham? Sama-sama tidak ada. Ini tidak makan, maka tidak kenyang. Ada hubungan? Tidak. Tidak makan, tidak kenyang. Ada hubungan? Ada kan? Baik. Nah, itu yang kedua. Rabtu adamin bi adam. Hubungan antara tidak ada dan tidak ada. Nah, sekarang yang ketiga, ikhwas sekalian. Rabtu wujudin bi adam. Hubungan antara ada dan tidak ada. Hubungan antara ada dan tidak ada. Kalau yang pertama tadi antara ada dan ada. Yang kedua antara tidak ada dengan tidak ada. Dan yang ketiga adalah hubungan antara ada dan tidak ada. Contohnya apa ini? Ada, tidak ada. Misalnya ada lapar. Ada lapar. Hubungannya dengan tidak ada? Tidak makan. Adanya rasa lapar, tidak ada makan. Bukan tidak ada makanan, tidak makan. Tidak makan. Ada hubungan tidak? Lapar dengan tidak makan. Ada? Ada hubungan kan? Nah, itulah contoh daripada hubungan antara ada dengan tidak ada. Sekarang yang keempat. Hubungan antara, ini kebalikan dari yang ketiga tadi. Apa yang ketiga tadi? Hubungan antara ada dengan tidak ada. Berarti sekarang ini hubungan antara tidak ada dan ada. Rabtu adabin biwujudin. Misalnya apa? Balik. Contoh yang ketiga.
Tidak makan lapar. Kan ini tidak ada, seharusnya sekiranya ada papan tulis ya, tidak. Ini antara hubungan tidak ada, lihat ya, tangan kanan saya ini anggaplah tidak ada, dan di sini ada. Nah, contohnya adalah tidak lapar dengan ada. Ada apa? Ada makan. Hah? Ada lapar, ya. Ada lapar. Rati adami alju, tidak lapar, itu kan tidak ada. Tidak lapar dengan ada. Ada itu apa? Makan. Ya. Makan. Ada hubungan tidak? Orang itu tidak lapar. Kenapa? Karena dia makan. Bingung antum? Hah? Saya ulangi ya. Hubungan antara ada dengan ada. Ada lapar, ya. Karoti wujud. Ada kenyang, ada makan. Ya. Ada kenyang karena ada makan. Nyambung? Nyambung. Sekarang hubungan antara tidak ada dengan ada. Contohnya apa? Tidak kenyang dengan apa? Dengan tidak makan. Tidak kenyang, tidak makan. Hubungan antara tidak ada, tidak ada. Nyambung tidak? Tidak makan, tidak kenyang. Kemudian hubungan antara ada dengan tidak ada. Contohnya apa? Adanya lapar dengan tidak makan. Ya. Adanya lapar dengan tidak makan. Kemudian hubungan antara tidak ada dengan ada, yaitu tidak adanya lapar dengan adanya makan. Bingung? Masih bingung nanti? Sebenarnya sederhana. Sebenarnya sederhana. Nanti saya kasih contoh yang lain ya. Misalnya gini. Contohnya antara apa ya? Atau kita pindah saja, atau tanya jawab sekarang. Sebenarnya masih tersisa satu, yaitu hukum apa? Kita selesaikan saja. Hukum akal sekarang ya. Jadi kita sudah selesai hukum syar'i, hukum kebiasaan, dan sekarang hukum akal. Baik. Hukum akal ikut sekalian. Apa yang dimaksud dengan hukum akal? Jadi yang kita pakai untuk menghukumi adalah logika, akal kita. Ya. Bukan kebiasaan. Tadi kan yang pertama yang menghukumi itu adalah syariat. Yang kedua itu yang menghukumi adalah kebiasaan. Ya. Nah sekarang ini murni. Yang menghukum adalah apa? Akal. Logika. Nah. Dan ini terbagi menjadi tiga. Ada namanya wajib. Ini bukan wajib hukum syar'i ya. Ini adalah wajib hukum akal. Yang kedua apa? Yang kedua adalah mustahil. Yang kedua adalah mustahil. Dan yang ketiga adalah apa? Kemungkinan atau kebolehan.
kebolehan kebisaan bisa juga. Bisa saja kemungkinan, mungkin, bisa, boleh. Nah, jadi satu wajib, satu mustahil, dan satu mungkin. Baik. Apa yang dimaksud dengan wajib? Yang wajib di sini maksudnya adalah yang tidak mungkin, ya, artinya tidak tergambarkan, tidak la yutasawwar fil akli adam, tidak bisa tergambarkan dalam akal ketiadaannya. Artinya akal ini menetapkan pasti ada, tidak boleh tidak ada. Misalnya apa? Kita bisa pastikan. Tadi yang kita sudah ceritakan tadi, Ikhwan sekalian. Namanya air ini ya pasti akan mengikuti ukuran daripada tempatnya, wadahnya. Ya. Kalau wadahnya bundar misalnya, maka air tempatinya di dalam juga adalah membentuk seperti tempatnya. Ya. Itu sudah hukum akal seperti itu, pasti seperti itu. Ya. Mengikuti tempat dan rapat. Nah. Atau gini, di antara contohnya adalah keberadaan Allah Subhanahu wa taala tadi. Bisa tidak akal kemudian menerima bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada? Kita meyakini bahwa alam semesta ini ada. Pasti ada yang menciptakan, ada yang mengadakan. Nah, siapa yang mengadakan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang ateis itu, orang-orang yang tidak percaya keberadaan Allah, itu sudah melabrak hukum akal. Itu sudah melabrak hukum akal. Oke lah, kalau dia mengatakan dunia ini terbuat dengan proses Big Bang, anggaplah. Nah sekarang pertanyaannya, oke, enggak apa-apa, tapi siapa yang menjadikan ledakan itu? Apakah ledakan itu, anggaplah kalau itu adalah teori yang benar, apakah itu ledakan yang terjadi dengan kebetulan saja? Pasti ada yang menjadi penyebab ya, daripada ledakan itu. Jadi secara darurat, ya, mereka akan mengakui bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu contoh daripada wajib ini. Sesuatu yang tidak mungkin tidak ada secara logika, pasti ada. Ya. Nah sekarang, yang kedua adalah mustahil. Apa yang dimaksud dengan mustahil? Maksud dengan mustahil, ikhwan sekalian, adalah lawan daripada wajib tadi. Apa definisi wajib? Ya, sesuatu yang tidak bisa digambarkan oleh akal ketiadaannya. Nah sekarang, untuk mustahil ini sesuatu yang sama dengan tadi, kebalikannya. Tidak bisa tergambarkan oleh akal keberadaannya. Apa kira-kira ikhwan sekalian yang sesuatu itu tidak bisa tergambarkan keberadaannya? Artinya dia sesuatu yang pasti tidak ada, tidak mungkin ada. Contohnya apa? Hah? Adanya?
dua Tuhan. Nah, adanya dua Tuhan itu adalah sesuatu yang mustahil secara akal. Mustahil secara akal. Nah, betul. Tidak mungkin ya, tidak mungkin diterima oleh akal sehat bahwa namanya Tuhan itu ada dua. Sebab namanya Tuhan ada dua itu ya pasti akan hancur. Satu menginginkan seperti ini, satu menginginkan seperti ini. Saya nggak tahu. Ada kalau di film-film itu kan ada namanya Tuhan kegelapan, Tuhan apa? Tuhan cahaya dengan Tuhan kegelapan kan? Itu sudah melanggar hukum akal. Contoh yang lain, mustahil ini. Contohnya adalah sesuatu itu ganjil dan genap secara bersama. Ada? Ada ganjil dan genap secara bersama? Atau bergerak dan berhenti secara bersamaan? Ada tidak? Ada? Mundur dan maju secara bersamaan? Kalau ada yang mengatakan ada karet biasanya kita tarik di sini, kita tarik di sini, dia maju, dia mundur juga. Apakah seperti itu maksudnya? Tidak. Itu molor namanya. Itu molor namanya. Itu tidak maju, tidak mundur. Dia memanjang namanya. Itu adalah contoh dari mustahil. Nah, sekarang jaiz atau mungkin. Kalau bagus kalau antum tulis istilahnya memang. Istilah jaiz. Jaiz. Artinya boleh, artinya mungkin. Nah, apa definisi daripada jaiz itu sekalian? Contoh daripada jaiz ini adalah sesuatu yang secara akal, secara logika bisa terjadi, bisa tidak. Bisa terjadi, bisa tidak. Contohnya, kita sebagai manusia ya bos sekalian, bisa bergerak? Bisa. Bisa berhenti? Bisa. Itu contohnya. Artinya gerakan dan berhenti bagi kita manusia itu adalah sesuatu yang jaiz. Sesuatu yang jaiz. Artinya kita bisa bergerak, kita bisa berhenti. Perkara yang contoh yang lain yang sekalian adalah orang beriman, ibu sekalian. Itu saya kasih pertanyaan sekarang antum analisa ini masuk di mana hukum akal? Dia masuk wajib, mustahil atau dia jawaz atau jaiz? Orang beriman kan itu masuk surga. Betul? Orang yang taat. Tapi justru dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Jadi masuknya orang beriman ke dalam surga itu masuk perkara apa? Wajib, mustahil atau jaiz? Hah? Wajib?
Kita berbicara hukum akal ya, kita berbicara hukum akal. Seorang beriman, iya, seorang beriman. Atau saya kasih sebalik. Orang beriman masuk neraka, orang kafir masuk surga. Dia masuk di mana kira-kira? Kalau hukum akal, dia masuk di wajib atau mustahil, atau dia jais. Orang kafir masuk surga, orang beriman masuk neraka. Ingat ya, kita berbicara hukum akal. Hukum akal ini. Kita tidak berbicara berkaitan dengan hukum syariat. Dia masuk di mana kira-kira? Dia masuk dalam jais. Iya. Anggap ya, saya tadi sudah katakan kita berbicara hukum akal. Anggaplah ada orang yang tidak beragama sekarang, hanya menggunakan akal. Ya. Dia belum paham tentang agama. Kemudian dia pikirkan ada yang beriman, ada kafir. Apakah dia langsung mengatakan orang beriman masuk surga, orang kafir masuk neraka? Tapi dia pasti juga akan mengatakan apa? Bisa jadi orang kafir masuk surga, orang beriman masuk. Itu kalau dikembalikan murni kepada akal saja. Kan informasi bahwa orang beriman masuk surga, orang kafir masuk neraka, itu informasinya dari mana? Dari syariat kan? Kalau dikembalikan kepada hukum akal, orang akan ya mengatakan bahwa ya namanya orang kafir itu ya belum wajib masuk ke dalam neraka, orang beriman belum wajib masuk surga. Itu kalau dikembalikan kepada hukum akal. Makanya kita katakan ikhwas sekalian, ketika Allah memasukkan orang beriman ke dalam surga, itu semata-mata apa? Kelebihan. Salah satu adalah kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah, pemberian dari Allah. Dan tidak wajib atas Allah Subhanahu wa taala hal itu. Apakah ketika antum beriman kemudian harus bagi Allah memasukkan antum ke dalam surga? Tidak. Itu semua kembali kepada rahmat Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah memasukkan antum ke dalam surga. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, jadi seperti itu. Dia adalah jaiz. Ini adalah perkara jaiz. Berimannya Abu Bakar dan kafirnya Fir'aun itu masuk dalam mana? Wajib, mustahil, jaiz. Dia adalah jaiz. Artinya bisa saja Fir'aun beriman dan bisa saja Abu Bakar kafir. Tapi yang mana yang ternyata dikehendaki oleh Allah? Yang dikehendaki oleh Allah adalah berimannya Abu Bakar dan kafirnya Fir'aun. Paham? Jadi antum masuk ke dalam surga misalnya ya. Itu bukan karena antum benar-benar sudah berhak, tidak. Tapi itu semata-mata adalah pemberian nikmat dari Allah. Sebenarnya kita ini
berpotensi semua untuk masuk ke dalam surga atau neraka. Ya. Atau ada di antara antum yang mengatakan saya ini sudah wajib masuk surga? Ada? Ada kan? Jadi kita semua ini masih berpotensi, masih hukumnya jais, secara akal, logika seperti itu. Jadi mana yang ditetapkan bagi kita, apakah nanti kita masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka, itu semua adalah, ya, itu semua adalah semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yakin, Allah tidak menzalimi hambanya. Maka tentukan, antum sendiri yang menentukan jalan yang mana. Nanti hasilnya ya Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Paham? Nah itu ikhwas sekalian secara singkat ya berkaitan dengan hukum. Saya ulang, hukum itu terbagi menjadi 3. Hukum pertama syar'i, kemudian yang kedua kebiasaan, dan yang ketiga akal. Syar'i terbagi menjadi 5. Kalau hukum kebiasaan terbagi menjadi 4, dan hukum akal terbagi menjadi 3. Nah, itu singkatnya. Ini sangat penting karena mungkin pekan depan kita baru masuk ke dalam masalah syiriknya. Ya. Baik. Ada yang mau didiskusikan, betul? Ya. Sebaiknya itu tetap dipisah berdasarkan agamanya, jangan tetap disatukan. Ya. Karena bagaimanapun mengambil andil ya, dalam hal peribadatan selain Islam itu haram. Jadi kalaupun ada kerohanian, maka tetap dipisahkan berdasarkan agama. Jangan sampai nanti kerohaniannya non muslim, kemudian yang menjadi panitianya muslim. Setiap agama, ya, setiap agama. Dan di situ perlu dipahami masing-masing bahwa toleransi bukan berarti kita mencampur adukan. Contoh kalau membedakan kegiatannya, tapi dalam hal ini yang mewadahi memang dia itu sebagai seorang muslim. Yang jelasnya kalau dia sudah mengambil andil dalam hal peribadatan itu, memudahkan, melancarkan dan seterusnya. Ya. Apalagi kalau mau fasilitasi dan seterusnya, maka itu tidak boleh. Seorang muslim itu memang harus berlepas diri. Nah, yang lain ada? Ya, agak berat pembahasan kita ya. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kalau gitu saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.